Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adit. Di sini saya akan menjelaskan cara pengoperasian aplikasi peminjaman buku di Yayasan Sultan Hasanuddin. Nah, untuk kali ini tampilan utamanya, yaitu kita harus memasukkan dulu username dan passwordnya. Nah, di sini saya sudah membuat username dan passwordnya, yaitu untuk username-nya saya pakai Aditya. Untuk passwordnya saya juga sudah buat Aditya. Kemudian kita klik login. Nah, ini adalah tampilan dashboard untuk aplikasinya. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Ada data buku, data guru, data siswa, data supplier, kemudian menu peminjaman dan cetak laporan, lalu menu keluar atau logout. Nah, eh, pertama saya akan jelaskan dulu untuk menu data buku. Nah, data buku ini adalah berfungsi untuk ketika ada buku baru yang ingin kita masukkan datanya ke sini. Atau ini di semua database buku yang ada di perpustakaan Yayasan Sultan Hasanuddin. Nah, seperti ini. Cara untuk menambahkan bukunya, di sini ada kode buku ya. Kemudian judul bukunya, pengarangnya siapa, harga bukunya berapa, dan jumlahnya berapa. Nah, perlu diketahui di sini untuk harganya yang 0 rupiah ini adalah buku yang memang dasarnya subsidi dari pemerintah. Gitu, makanya kita masukkan harganya itu 0 rupiah. Contoh di sini kita buat kodenya BP strip 100 ya. Untuk judul bukunya misalkan matematika, matematika diskrit. Nah, untuk pengarangnya di sini kita masukkan saja Rudi Suharjo jika memang yang sudah ada di sana. Tapi jika nanti ada buku baru dengan pengarang baru nanti akan masukkan di data supplier. Kita coba gunakan yang sudah ada dulu. Untuk harganya misalkan kita masukkan 10.000. Untuk jumlah bukunya katakanlah 20 piece. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Oke. Nah, maka bukunya ketika sudah disimpan itu akan langsung masuk di sini. Yang nomor 207 yaitu kode bukunya BP100, judulnya Matematika Diskrit, pengarangnya Rudi Rahajo, harganya 10.000, jumlahnya 20 piece. Nah, bagaimana jika misalkan ada revisi atau ada perubahan? Nah, untuk mengubah datanya, kita klik dulu data yang mau dirubah. Kemudian apa yang mau dirubah di sana? Misalkan jumlahnya 15. Kita ganti 15, kemudian klik ubah yang berwarna biru. Klik yes. Oke. Nah, maka di sini jumlahnya pun akan berubah menjadi 15. Seperti itu. Jika ada buku yang ingin dihapus dari database, kita klik dulu data yang mau dihapus, kemudian klik hapus saja, yes, oke, otomatis langsung menghilang. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke data guru. Nah, data guru ini kita masukkan dulu kode gurunya. Di sini kan sudah ada nih Pak Budi. Untuk kodenya G001. Kita masukkan saja contoh G002. Namanya misalkan Pak Rudi. Nah, mata pelajarannya apa? Misalkan geografi. Nomor teleponnya kita masukkan contoh seperti ini ya. Oke, untuk alamatnya kita masukkan Jalan Raya Bogor. Kemudian klik simpan. Berhasil. Nah, maka di sini akan masuk ke sini. Kode guru, kemudian namanya, mata pelajarannya apa, nomor teleponnya berapa, alamatnya di mana. Nah, jika ada perubahan, misalkan eh, nomor teleponnya mau dirubah, kita klik dulu untuk datanya. Misalkan
Nomor teleponnya kita ganti, klik ubah. Yes, berhasil. Nah, maka di sini pun akan berubah menjadi 122. Bagaimana cara menghapusnya? Ya, sama. Nanti dipilih dulu datanya yang mau dihapus, diklik dulu, kemudian klik hapus yang warna merah. Berhasil. Oke, secara otomatis di sini pun akan menghilang. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke data siswa. Nah, data siswa adalah data siswa yang memang akan meminjam di perpustakaan ini. Nah, kita contoh kasih nama misalkan Fajar. Nomor teleponnya kita masukkan 0812. Kelasnya kelas berapa? Misalkan kelas 12. Alamatnya Jalan Raya Condet. Kemudian kita simpan, berhasil disimpan, maka akan masuk di sini. Nama Fajar, nomor teleponnya berapa, kelasnya kelas berapa, alamatnya di mana. Nah, untuk mengubah sama seperti data guru dan data buku. Ya, diklik dulu datanya, kemudian apa yang mau dirubah, misalkan dia kelas 10, ubah, kemudian klik ubah, berhasil, nah, akan berubah kelasnya menjadi kelas 10. Begitu juga dengan untuk cara penghapusan data. Diklik datanya, kemudian kita klik hapus, ya berhasil, file otomatis menghilang. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke data supplier. Nah, data supplier ini adalah data-data yang data supplier yang sudah mensuplai buku ke perpustakaan di Yayasan Sultan Hasanuddin. Gitu. Nah, misalkan ada supplier baru yang akan masuk ke perpustakaan. Nah, di sini kita masukkan dulu kodenya. Karena di sini ada kode, ada penerbitnya, kemudian pengarangnya siapa, nomor teleponnya berapa, alamatnya di mana. Nah, untuk kodenya kita mengikuti yang sudah ada, itu S004 misalkan, ya. Untuk penerbitnya misalkan Erlangga. Untuk pengarangnya misalkan kita masukkan saja Cahyono. Nomor teleponnya, di alamatnya misalkan Jalan Hayam Huruf. Kemudian kita klik simpan. Nah, maka di sini akan muncul S004, pengarangnya siapa, pengarangnya Cahyono, penerbitnya Erlangga, nomor teleponnya, kemudian alamatnya di sini ada. Nah, jika ada perubahan, sama seperti yang menu sebelumnya, cara mengubahnya kita klik datanya, kemudian kita rubah misalkan nomor teleponnya jadi 522. Kemudian kita klik ubah yang warna biru, berhasil. Nah, maka di sini kenapa berubah? Jadi 522. Nah, begitupun cara untuk menghapusnya, kita klik datanya, kita klik hapus yang warna merah, selesai, nah maka akan hilang. Seperti itu. Nah, ini menu yang paling penting adalah menu peminjaman. Nah, ini adalah data buku yang sudah dipinjam. Nah, di sini tuh ada menu judul bukunya apa, nama peminjamnya apa, siapa, kelas berapa, jumlah bukunya berapa, tanggal peminjamannya berapa, tanggal pengembaliannya di tanggal berapa, kemudian statusnya nanti selesai jika sudah dikembalikan. Nah, kita contoh dulu klik di sini pinjam. Nah, pilih bukunya buku apa yang mau dipinjam. Misalkan buku Sejarah Indonesia. Nah, di sini maka akan muncul kodenya otomatis di sini. Nama pengarangnya siapa, judulnya apa, gitu ya, kodenya berapa, stok buku yang ada di perpustakaan ada berapa. Nah, misalkan mau dipinjam satu buku. Nah, kemudian kita ke pilih peminjam. Nah, karena di sini data yang tadi itu adanya baru satu, yaitu atas nama Ari Baru,
Nah, jika tadi kita sudah menginput data data siswa, maka di sini akan muncul nama-nama yang memang sudah pernah pinjam di sini, sudah masuk datanya. Nah, karena ini baru ada satu, kita contoh ini saja satu. Nah, datanya akan muncul otomatis. Namanya, nomor teleponnya, ya, kelas kelas berapa, alamatnya di mana. Nah, di sini kita pilih nanti lama penyewaannya. Nah, penyewaan berapa hari? Misalkan 2 hari. Kita klik 2 hari, kemudian klik tambahkan. Nah, ketika sudah ditambahkan, sudah muncul di sini, ya, maka klik lanjut. Berhasil disimpan. Nah, maka di sini akan muncul datanya. Nah, buat judul bukunya sejarah baru, nama peminjamnya hari baru, ya. Nah, kelasnya kelas 11, jumlahnya 1, tanggal peminjaman tanggal 23 Januari yaitu hari ini, ya, tanggal 23 Januari 2025 sampai tanggal 25 karena 2 hari, ya, sampai tanggal 25 Januari 2025. Nah, jika status bukunya itu sedang dipinjam, maka di sini statusnya akan rent, ya. Nah, ketika sudah selesai maka terangannya akan selesai di sini statusnya. Nah, bagaimana jika ada buku yang mau dikembalikan? Nah, klik datanya yang statusnya rent, ya. Kemudian klik pengembalian. Ini datanya, ya. Kemudian klik selesai jika sudah dikembalikan. Selesai. Pengembalian berhasil. Nah, maka di sini atas nama hari baru ini, ya, yang tadi itu sudah selesai statusnya. Dikembalikan di tanggal 23. Seperti itu, ya. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke menu cetak laporan. Nah, di dalam menu cetak laporan ini terdapat 4 menu, yaitu laporan pengembalian, laporan data siswa, laporan data buku, dan laporan peminjaman. Nah, kita mulai dari laporan pengembalian terlebih dahulu. Nah, ini adalah laporan pengembalian buku yang memang sudah dikembalikan, ya. Bisa ada kode buku, judul bukunya, nama peminjam, jumlah bukunya, tanggal pinjam, dan tanggal balik, ya, atau tanggal pengembalian. Nah, di sini ada kode Jakarta dan tanggal. Kemudian di data laporan data siswa, nah ini adalah nama-nama siswa yang memang pernah pinjam di perpustakaan Sultan Hasanuddin. Ya, nama, nomor telepon, kelas berapa, alamatnya di mana, sama di sini ada keterangan alamat dan tanggal. Nah, selanjutnya laporan data buku. Nah, ini adalah laporan data buku yang ada di perpustakaan Sultan Hasanuddin. Ya, di sini ada kode buku, judul, pengarang, harganya berapa, kemudian stoknya ada berapa. Ya. Yang terakhir yaitu laporan peminjaman. Nah, laporan peminjaman seperti ini. Ini adalah buku-buku yang memang pada saat ini sedang dipinjam dan belum dikembalikan. Ya, ada 3 buku, kemudian kode bukunya, judul buku, nama peminjamnya siapa, jumlahnya berapa, ya, tanggal pinjam, kemudian tanggal balik. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah selesai semua, ya, kita tinggal klik keluar. Nah, maka akan ke menu semula, menu login. Tuh. Jadi berikut penjelasan dari saya tentang aplikasi peminjaman buku di perpustakaan Yayasan Sultan Hasanuddin. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih dan selamat malam.